أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 31 sampai ayat 35. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati, inna ummahatil khataya thalathun, al-kibru wal hasadu wal hirsu, fanasha'a minha
sittatun fasirna tis'atan aula minas sittati asyab'u wan naumu warrahatu wa hubbul amwali wa hubbus thana'i wal mahmadati wa hubbur riasati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat sebagai berikut. Sesungguhnya sumber kesalahan itu ada 3. 1. Takabur atau sombong. Marilah kita hindari takabur dan sombong, karena itu bisa berakibat negatif. Kita bisa meremehkan orang lain dan kita bisa menolak namanya kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Sebagaimana yang dilakukan oleh jin dan manusia yang kufur. Lihat di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Dan marilah solusinya ada di surat kedua, namanya Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Marilah kita ikhlas, kemudian kokohkan Islam, iman, ihsan, dan hindari langkah-langkah setan yang terkutuk. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan fujur, perbuatan RFJ, yaitu rafas, fusuk, jidal, dan juga perbuatan KDFMM, yaitu kufur, dolim, fasik, munafik, dan musyrik, di mana kesalahan-kesalahan itu akan mendatangkan masalah yang besar. Oleh karena itu, mari kita hindari. Yang kedua adalah hasad atau iri. Ini termasuk penyakit hati yang harus kita hindari. Jadi karena hatinya mati, karena hatinya sakit, sehingga dia membenci kepada orang lain, yang akhirnya berbuah dia membenci kepada dirinya sendiri. Jika orang sudah membenci dirinya sendiri, maka tentu dia tidak akan punya percaya diri. Dan orang yang tidak punya percaya diri, maka dia tidak ada kekuatan baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lihat di surat 59, hindarkan ghil, yaitu iri hati, hasad, dengan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah serakah atau tamak. Inilah sumber dari segala macam bencana yang akan menimpa manusia yang serakah, yang tamak, dikiranya dunia dan isinya ini adalah akhir dari segalanya.
Padahal kita ingat bahwa kehidupan kita ada yang namanya alam dunia ini, ada yang namanya alam barzah, ada yang namanya alam akhirat, dan mudah-mudahan kita sampai selamat dunia akhirat ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita dapat menundukkan keserakahan kita, ketamaan kita. Lihat di surat 79, namanya An-Nazi'at, orang yang melampaui batas sehingga dia menjadi serakah dan tamak, akhirnya menjadi orang yang kufur kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di An-Nazi'at ayatnya 37, 38, dan 39. Oleh karena itu Allah memberikan solusi kepada kita. Marilah kita tundukkan hawa nafsu kita, yaitu di surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Dan dari ketiga sumber itu lahirlah 6 macam kesalahan. Jadi dengan adanya takabur, dengan adanya hasad, iri, serakah, dan tamak, akhirnya lahir 6 kepribadian yang sangat buruk yang dapat menyebabkan manusia mestinya termasuk makhluk yang dimuliakan Allah menjadi makhluk yang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 176, manusia yang berkarakter seperti binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yang pertama, kesalahan yang harus kita hindari adalah makan yang kenyang. Jadi kalau manusia ini kebanyakan makan, kebanyakan minum, yang akhirnya akan berdampak bukannya kesehatan yang ia dapatkan, tapi tentunya penyakit-penyakit akan menyerangnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mudah-mudahan seluruh makan dan minum yang kita makan dan minum menjadi penguat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami ucapkan selamat kepada saudari kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, yang terhormat Ustadzah Hajjah Mas'ul, dan juga sahabat kami Ustadzah Anis. Alhamdulillah pada tanggal 31 di bulan Juli 2023 Masehi, kami mendapatkan amanah untuk menjadi pegawai tetap di Lembaga Pendidikan Al-Falah. Mudah-mudahan dengan berita yang menggembirakan kami ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya sejak kami masuk di Lembaga Pendidikan Al-Falah tahun 2010 sampai sekarang 2023 miladiah. Mudah-mudahan ini menjadi langkah-langkah kami untuk berdakwah melalui pendidikan
di SD Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan kami senantiasa berdoa, sahabat-sahabat kami yang belum menjadi pegawai tetap mudah-mudahan di kemudian hari akan menyusul sahabat-sahabat kami yang masih baru-baru. Mudah-mudahan langkah-langkah ini sahabat-sahabat kami yang lama menjadi uswah yang hasanah bagi teman-teman kami, saudara dan saudari kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah yang baru bergabung. Mudah-mudahan hari Rabu tanggal 2 di bulan Agustus 2023, mudah-mudahan makanan yang kami sediakan bersama Ustadzah Mas'ul, Ustadzah Anis, ini menjadi makanan yang barokah, mudah-mudahan bisa menguatkan tali persaudaraan kami. Mudah-mudahan kami berdoa seluruh siswa-siswi kami menjadi siswa-siswi yang soleh dan solihah, yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan prestasi yang tinggi untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan ulama-ulama yang baik nantinya. Mudah-mudahan mereka semua menjadi pelajar yang pembelajar dan yang terpelajar. Mudah-mudahan nantinya bisa menggantikan perjuangan suci dan mulia Ustadz dan Ustadzah di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Dan luar biasa kita doakan dengan munculnya pembangunan gedung yang tinggi di SMP Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan nanti disusul SMA-nya dan punya perguruan tinggi sebagai wahana dakwah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita diberikan pertolongan, rahmat serta izinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat 16 ayatnya 97. Kemudian ada yang kedua, hal-hal yang harus kita jauhi lagi, yaitu terlalu banyak tidur. Makanya pola kita harus bekerja juga ada aturannya, kita harus santai juga ada aturannya, kita harus beristirahat juga ada aturannya. Makanya kalau terlalu banyak tidur, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada jasmani dan rohani kita. Jadi kita sebagai manusia diberikan fisik oleh Allah yang baik, akal yang cerdas, nafsu, dan juga hati. Makanya marilah kita atur pola ibadah kita, pola istirahat kita, dan tidur dan bangun kita, semuanya mudah-mudahan dari kita tidur sampai bangun tidur dan tidur kembali bagi orang yang beriman takwa menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, gemar bersenang-senang. Jadi kalau kesenangan itu berlebih-lebihan, yang ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan kita lupa dengan tugas hidup kita untuk beribadah, lupa dengan tujuan hidup kita untuk meraih ridhonya Allah, dan lupa akan fungsi hidup kita sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi.
Marilah kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat yang harus kita hindari yaitu cinta kepada harta yang berlebihan. Marilah kita cintai dunia dan isinya ini untuk sarana kita, wasilah kita untuk membangun fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Mereka akan mendapatkan dunia hasanah dan akhirat hasanah. Jangan sampai seperti surat Al-Baqarah ayat 200. Mereka mencintai harta, mereka mencintai dunia dan isinya, tapi sebatas umurnya saja. Setelah dia meninggal dunia, maka kasih Allah itu dirubahnya dengan adab. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Bagi orang-orang yang hatinya mati, bagi orang-orang yang hatinya sakit, yang mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita cintai dunia dan isinya secukupnya saja. Marilah kita pergunakan harta kita, ilmu kita untuk jihad fi sabilillah. Yang kelima, senang dipuji orang. Jadi jangan sampai kalau kita ini salah niat sehingga apabila kita melakukan sesuatu kita tidak ada yang memuji, kemudian kita berhenti. Sementara kalau banyak orang memuji, kemudian diteruskan terus. Ini namanya perbuatan yang riya yang harus kita hindari. Kita diuji, dipuji, kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa istiqomah untuk berjalan di jalan yang terpuji. Namun apabila ada orang yang mencaci kita, menghina kita, apabila kita benar, maka kita harus ingat maju tak gentar membela yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan dari sifat yang jelek, yaitu senang dipuji orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yang keenam, cinta kepangkatan. Jadi kita harus ingat, harta, tahta, pangkat, jabatan, semua adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Apakah dengan kepangkatan, jabatan yang diberikan Allah itu kita menjadi orang yang beriman takwa? Maka jawabnya luar biasa apabila kita bisa menjadi orang yang beriman takwa dan menjadi orang yang mulia. Namun apabila pangkat dan jabatan itu menyebabkan kita menjadi orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang musyrik, orang yang munafik, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat dan kita diberikan kekuatan untuk menghindarinya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami mohon kepadamu kejayaan selamat dunia akhirat
untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, wabil khusus sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Berikanlah kejayaan itu dan jadikan Lembaga Pendidikan Al-Falah sebagai pelopor sekolah Islam yang terbaik dan terpercaya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga seluruh guru-guru kami dan sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah yang sudah meninggal dunia, juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat, anak-anak kami dan seluruh sahabat di Islamic Center Surabaya dan para santri yang sudah wafat, presiden kami dan juga para menteri kami, seluruh pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Ya Allah, doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.